Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka, di mana kita akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita akan ada beberapa pembahasan nih yang insya Allah akan menambah ilmu kita tentang Islam gitu. Betul sekali, dan pembahasan kita yang pertama ini menarik sekali ya. Mungkin ini akan membuat hubungan rumah tangga makin baik. Apa tuh ya? Bener nggak sih kalau ngobrol sama suami istri itu sebenarnya dapat pahala juga? Jadi obrolan suami istri itu merupakan pahala gitu ya? Katanya sih begitu. Makanya bener nggak sih? Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Oh Masya Allah, jadi kalau memang itu. Tapi aku sebenarnya memang pernah mendengar soal yang itu ya, ketika memang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat umroh. Umroh artinya berkunjung atau berziarah. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib untuk melakukan umroh, karena umroh merupakan kesatuan dari ibadah haji. Pelaksanaan umroh ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Mengenai hukum umroh, ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Imam Syafi'i, umroh hukumnya wajib. Sedangkan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, hukum umroh adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang dipentingkan. Sedangkan seperti yang kita ketahui, hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Seluruh umat muslim dari berbagai penjuru dunia sangatlah ingin pergi ke sana. Bagaimana tidak? Ibadah umroh memiliki pahala yang cukup besar. Apalagi jika ibadah umroh dilakukan pada bulan Ramadan, di mana dikatakan bahwa pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah haji. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, umroh pada bulan Ramadan seperti ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, sudah banyak umat muslim yang membuktikan bahwa jika kita berdoa ketika menjalani ibadah umrah, insya Allah memungkinkan doa kita untuk diijabah Allah cukup besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jamaah haji dan umrah adalah utusan Allah. Apabila mereka berdoa, Allah akan mengabulkannya. Dan apabila mereka beristighfar atau minta ampun, Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Dalam melaksanakan ibadah umrah, ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan. Sebuah peraturan jika dilanggar akan membatalkan ibadah umrah kita, kecuali jika kita membayar dam atau denda sesuai dengan seberapa besarnya peraturan yang dilanggar. Agar tidak salah dalam melakukan ibadah umrah, dan tentunya agar ibadah umrah kita sah dan mabrur, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan beberapa hal yang harus dilakukan dan beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Pertama-tama, yang wajib kita ketahui adalah tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Hal ini tentunya sudah umum dan cukup banyak diketahui ya oleh masyarakat yang pernah menjalankan ibadah umrah. Tahapan-tahapan yang tersebut adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan mikot. Mikot adalah tempat untuk dimulainya ibadah umrah. Biasanya niat umrah dilakukan di tempat mikot tersebut. Dari Madinah, biasanya mikot dilakukan di Masjid Bir Ali. Sedangkan dari Mekah, mikot dilakukan di Ji'ranah dan Masjid Tanaim. Tahapan selanjutnya ketika ada di tempat mikot adalah sholat sunnah ihram 2 rakaat dan membaca niat umrah, Labaik Allahumma umratan, yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah. Kemudian sepanjang jalan menuju Masjidil Haram, dianjurkan untuk banyak membaca talbiyah dan doa. Lalu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ketika memasuki Masjidil Haram, tawaf, sa'i, dan terakhir tahallul atau memotong rambut. Selain melakukan tahapan pelaksanaan tersebut, ada beberapa hal tambahan yang sering dilakukan oleh jamaah. Padahal itu bukanlah hal yang dibenarkan untuk dilakukan. Lalu, apa sajakah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat umrah? Banyak jamaah yang sering melakukan kesalahan ini, yaitu tata cara memakai kain ihram bagi pria. Kain ihram seharusnya dipakai dengan bahu terbuka di bagian kanan. Namun banyak yang salah kaprah atau belum mengetahui bahwa ketika sholat, kain ihram harus menutup kedua bahu dan tidak ada bagian tubuh yang terbuka, kecuali kepala, kaki, dan tangan. Ini dikhususkan untuk pria. Jadi tidak dibenarkan memakai kain ihram dengan pundak terbuka saat sholat.
Para jamaah, khususnya laki-laki, banyak pula yang tidak tahu bahwa sebenarnya mereka diperbolehkan untuk mengganti kain ihram setelah mikot. Jadi tidak perlu takut dikenakan dam, asalkan kain ihram yang diganti tidak berjahit dan tidak disemprot wewangian. Hal ini berlaku juga bagi wanita. Mereka diperbolehkan mengganti pakaian putih mereka, asalkan tidak disemprotkan wewangian. Saat memasuki Masjidil Haram dan hendak melakukan tawaf, jangan lupa untuk memposisikan kain ihram dengan bahu terbuka satu di bagian kanan. Untuk para lelaki jangan sampai lupa, karena banyak jamaah yang telah uzur kemudian melupakan aturan yang satu ini. Memulai tawaf dari Hajar Aswad dengan melambaikan tangan ke arahnya adalah hal yang wajib diketahui para calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak salah memulai tempat tawaf. Perhatikan lampu hijau yang tertempel di dinding searah dengan Hajar Aswad. Dari situlah tawaf dimulai sampai membaca Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Jadi jangan sampai salah memulai tempat dimulainya tawaf. Biasanya, banyak orang ingin melakukan sholat di belakang makam Ibrahim dengan alasan mustajabnya berdoa di tempat tersebut. Namun, perhatikan pula keamanan Anda. Jangan melakukan di tengah-tengah orang yang sedang melakukan tawaf, karena hal ini sangat berbahaya. Jika tidak berhati-hati, Anda bisa jadi terinjak-injak oleh jutaan jamaah yang ada saat itu. Sehingga sholatlah di tempat yang telah disediakan, yaitu saf untuk sholat yang letaknya berada di belakang makam Ibrahim, namun tidak di tempat tawaf. Jika umrah dilakukan pada siang hari, tentu cuaca sedang terik-teriknya, sehingga tidak sedikit jamaah yang menutup kedua pundak mereka, bahkan menutup kepala mereka dengan kain ihram. Ini merupakan sebuah pelanggaran, karena tidak diperbolehkan menutup kepala baik menggunakan kopiah. Dalam melakukan tawaf ketika umrah, pria wajib mengenakan kain ihram dengan satu bahu bagian kanan terbuka. Hal berikutnya yang sebaiknya tidak dilakukan adalah berdesak-desakan hingga menyakiti orang lain untuk mencium Hajar Aswad. Memang kita disunahkan untuk menciumnya, namun tidak mengapa jika kondisi tidak memungkinkan, karena mencium Hajar Aswad bisa diganti dengan menyentuhnya atau bahkan melambaikan tangan kepadanya. Bertawaflah dengan rapi tanpa menyakiti sesama muslim, dan diperbolehkan untuk sholat di dalam Hijr Ismail, namun tetap memperhatikan keselamatan diri. Tidak hanya berebutan untuk mencium Hajar Aswad, biasanya banyak pula jamaah yang berebutan nih untuk berdoa di Multazam. Multazam adalah bagian dari Ka'bah yang letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Banyak yang meyakini Multazam adalah tempat mustajab untuk berdoa. Namun sebaiknya kita jangan berebutan untuk menempelkan badan di Multazam atau pintu Ka'bah. Selain berbahaya, perbuatan itu akan membuat ibadah kita tidak khusyuk kepada Allah. Sebab berdoa hanya kepada Allah tanpa harus menempelkan diri dimanapun bagian dari Ka'bah. Hal ini ditakutkan timbulnya kemusyrikan serta terlalu mengagungkan hal selain Allah. Begitupun kita tidak perlu juga mengusap-usapkan makam Ibrahim. Sedang untuk sa'i, yang merupakan hal wajib dilakukan ketika umrah, mulailah sa'i dari Bukit Safa. Mulailah sa'i dengan berjalan santai dan bukan berlari dari Safa hingga Marwah. Perbanyaklah zikir atau panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeraskan suara, karena itu akan mengganggu kehusyuan orang lain. Dan untuk sa'i, jangan lupa posisikan kain ihram dengan menutup kedua bahu, sebab itu tidaklah mengapa. Mulailah berlari kecil saat melintasi pilar dengan lampu hijau. Pada pilar hijau ini bagi wanita diperbolehkan untuk jalan saja dan tidak perlu berlari. Namun wajib hukumnya bagi pria untuk berlari kecil. Di Bukit Marwah kita tidak perlu menghadap kiblat dan melambaikan tangan, karena hal tersebut hanya dilakukan di Bukit Safa saja. Proses yang terakhir adalah tahallul atau menggunting rambut. Guntinglah rambut dengan hanya sekali potongan dan usahakan orang lain yang memotongnya. Ini untuk menghindari bahaya jika memotong rambut